Selamat datang dalam video analisis kasus bunuh diri berjudul Mengungkap Kasus Nada Jilana Wafinanda. Kami akan memandu Anda melalui peristiwa tragis ini. Pada tanggal 10 Oktober 2023, sebuah peristiwa tragis terjadi di Mall Paragon Semarang. Seorang mahasiswi bernama Nada Jilana Wafinanda ditemukan meninggal setelah diduga melompat dari lantai 4 dengan ketinggian mencapai 20 meter. Peristiwa ini terjadi di Mall Paragon Semarang, sebuah pusat perbelanjaan di salah satu kota Semarang, Jawa Tengah. Kasus ini menciptakan keguncangan dan rasa penasaran di masyarakat. Baik, berikutnya adalah perumusan masalah. Dalam analisis kasus bunuh diri Nada Jilana Wafinanda, kita itu harus memahami masalah yang mendasari kasus ini. Kasus ini mengangkat isu yang sangat kritis, yaitu masalah kesehatan mental dan bunuh diri di kalangan mahasiswa. Semakin banyak mahasiswa yang harus menghadapi tekanan dan ketidakpastian selama masa kuliah. Masa kuliah yang seharusnya menjadi periode perkembangan diri yang berharga dan menarik dapat berubah menjadi waktu yang penuh tekanan. Di dalam surat wasiatnya, Nada mengungkapkan perasaan kelelahan mental yang dihadapi selama menempuh pendidikan. Kata-kata "I'm sorry, aku nyerah" mencerminkan seberapa dalam penderitaan yang Nada rasakan. Beberapa faktor mungkin berperan dalam kasus ini, seperti ekspektasi tinggi dari orang tua terhadap prestasi akademik anak-anak mereka. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus ini dan mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober kemarin. Angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya hanya 900 kasus. Sebenarnya bunuh diri adalah tindakan seseorang yang sengaja mengakhiri hidupnya sendiri dan merupakan masalah yang serius di seluruh dunia dan memiliki dampak emosional dan sosial yang luas. Faktor dari bunuh diri ini yang pertama yaitu gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan kecemasan lainnya. Yang kedua yaitu riwayat keluarga. Biasanya bila ada riwayat bunuh diri dalam keluarga dekat tersebut dapat mengalami resiko bunuh diri juga yang perlu kita cegah. Yang selanjutnya itu kecanduan zat-zat berbahaya seperti alkohol dan obat-obatan tertentu. Lalu adanya peristiwa stresor yang dapat menyebabkan stres pada diri kita seperti krisis finansial, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah pribadi lainnya. Pada kasus bunuh diri ini, tekanan akademik, ekspektasi orang tua, dan tekanan mental pada mahasiswa memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Tekanan akademik, ekspektasi orang tua, dan tekanan mental pada mahasiswa dapat membentuk siklus negatif, yaitu tekanan akademik yang tinggi bisa memicu tekanan mental, yang kemudian dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk belajar dan mencapai hasil yang diharapkan. Ini dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan dengan orang tua dan menciptakan tekanan-tekanan tambahan yang menyebabkan kasus bunuh diri ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan kami terkait kasus ini. Kasus bunuh diri dari Nada Jilana Wafinanda merupakan kasus yang tragis dan memunculkan sejumlah isu yang dapat dihubungkan dengan materi hak dan kewajiban. Ini saya akan menyebutkan beberapa poin tentang hak. Yang pertama adalah hak atas kehidupan. Setiap individu memiliki hak atas kehidupan, dan ini juga mencakup hak untuk mendapatkan kesehatan mental. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan kesehatan mental dan dukungan yang tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Kemudian yang kedua adalah hak atas layanan kesehatan mental. Jadi semua warga Indonesia memiliki hak atas layanan tersebut, dan pemerintah itu memiliki kewajiban untuk menyediakan akses tersebut ke seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah hak atas pendidikan tentang kesehatan mental. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tentang kesehatan mental ini untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah ini. Kemudian yang keempat, hak untuk mendapatkan dukungan. Jadi dalam konteks kesehatan mental, seseorang ini berhak untuk mendapatkan dukungan dan perawatan baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kemudian dari segi kewajiban, jadi ada 3 poin yang kelompok kami analisis terkait kasus tersebut.
Yang pertama adalah kewajiban keluarga. Di sini keluarga memiliki kewajiban untuk mendukung dan memahami anggota keluarga yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental. Mereka perlu mengenali tanda-tanda bahaya dan berperan dalam memastikan suatu individu tersebut itu mendapatkan bantuan atau dukungan. Kemudian yang kedua ada kewajiban masyarakat. Di sini masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung inisiatif dan program yang mempromosikan kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Hal ini mencakup mengurangi stigma terkait masalah kesehatan mental. Kemudian yang terakhir ada kewajiban edukasi dan kesadaran masyarakat. Di masyarakat Indonesia perlu diberikan edukasi tentang kesehatan mental dan kesadaran akan isu-isu bunuh diri untuk mengurangi stigma dan memfasilitasi pembicaraan terbuka antar elemen masyarakat tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu solusi atau upaya yang dilakukan untuk mencegah proses terjadi bunuh diri. Yang pertama itu ada membuka komunikasi. Ini penting untuk mendengarkan dan berbicara dengan orang-orang yang mungkin berisiko. Memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa penilaian dan kritik dari orang lain. Yang kedua, mengenali tanda-tanda. Ini mempelajari tanda-tanda potensi bunuh diri seperti perubahan perilaku, penarikan diri, depresi, dan percobaan bunuh diri sebelumnya. Yang ketiga itu bantuan medis. Bila seseorang terlihat sangat berisiko, segera mencari bantuan medis atau menghubungi kontak profesional bantuan bunuh diri yang dapat membantu dalam situasi darurat. Yang keempat itu mengurangi akses alat bunuh diri. Nah, ini jika pada suatu tempat terdapat alat yang memungkinkan untuk terjadi bunuh diri, ini dapat dihilangkan agar orang itu dapat mengurangi risiko untuk melakukan bunuh diri. Yang kelima itu adalah dukungan sosial. Nah, ini memberikan dukungan sosial yang kuat kepada individu yang berisiko penting untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini dukungan dapat berupa seperti teman-teman, keluarga, atau dukungan dari komunitas yang dapat membantu individu itu mengurangi terjadinya bunuh diri. Yang keenam itu sosialisasi. Ini meningkatkan kesadaran dan sosialisasi tentang masalah kesehatan mental atau bunuh diri, di mana nantinya kita dapat mengerti untuk menangani orang-orang yang mengalami gangguan mental atau keinginan untuk bunuh diri. Oke, yang selanjutnya yaitu program pencegahan. Nah, ini merupakan program dukungan dari suatu daerah atau universitas ataupun sekolah yang dimana ini dapat memberikan pelayanan bagi seorang yang mengalami gangguan mental atau keinginan untuk bunuh diri, yang dimana nanti seorang itu akan diberikan dukungan atau pelayanan lebih agar dapat terhindar atau tidak melakukan terjadinya bunuh diri. Ngeluh boleh, capek juga boleh, bosan boleh, nyerah jangan. Jalani kehidupan sebaik mungkin. Stay strong. Love you all. Sekian pemaparan video analisis aktual dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.